Ya, Shalom saudaraku yang terkasih. Sekali lagi kita bersyukur ya, kita akan mulai satu perjalanan lagi dari buku The Power of Right Believing ya. Power artinya ada kuasa dari percaya yang benar, percaya kasih Tuhan buat kita ya, kasihnya kekal, tidak berkesudahan. Ini jadi bukan persoalan perbuatan benar, karena manusia sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nggak ada yang benar di mata Tuhan, nggak ada yang benar, karena salah satu salah semua. Ya, jadi ini mengenai kebenaran Kristus dan diberikan kepada kita menjadi kebenaran hadiah. Jadi apa yang kita percaya itu judulnya di bagian pertama ini, bab 1 ini, apa yang kita percaya itu sangat berkuasa. Ya, kita bersyukur ya, kita udah melewati buku belajaran menjalani hidup berserah. Ya, jadi kita nggak lagi hidup dalam stres, khawatir di pikiran ya, atau gelisah di hati. Nah, tapi kita juga isi dengan kebenaran. Ya, ini soal percaya benar. Ya, sama-sama katakan percaya benar. Ya, kalau di buku ini sering ditulisnya keyakinan, tapi saya lebih memilih percaya ya. Kayak kasih karunia sering disebut kemurahan, tapi lebih mantep gitu, kasih karunia. Ya, jadi saudara yang mendengar di rekaman YouTube, saudara boleh like, subscribe, dan share menjadi kabar baik. Ya, dunia ini dibombardir dengan pikiran-pikiran yang salah. Karena apa ya? Cara dunia. Karena keterbatasan, ya, manusia terbatas. Umur manusia terbatas, sumber daya alam terbatas, sumber segala sesuatu terbatas, krisis lagi. Jadi semuanya terbatas. Jadi kita juga memiliki informasi yang macam-macam yang terbatas juga. Walaupun benar, nggak tahu juga masa depan. Ya, tapi kita sudah tahu bahwa kita bisa memandang Yesus, melihat Yesus dari Alkitab, itu kebenaran yang absolut. Nah, tapi kita tinggal percaya nggak? Percaya benar. Ya, jadi ini soal percaya benar. Ada teman saya bilang, khotbah kasih karunia 1 tahun juga habis. Iya, kalau kasih karunia dianggapnya sebagai topik mungkin ya, topik pelajaran kalau di sekolah tinggi teologi, atau satu topik aja, kasih karunia, anugerah gitu ya. Tapi kalau pribadi Yesus, sampai surga kita masih akan melihat keindahannya, karena nggak habis-habis saudara. Setiap hari baru kasih karunia, bahkan dikatakan selalu baru setiap pagi ya, karena person ya, pribadi Yesus. Orang bilang, masa sih percaya dimudahkan lagi? Ngaco tuh. Karena yang dia lihat apa? Yang dia lihat kenyataan. Faktanya nggak ada orang dimudahkan lagi. Gitu. Ya dia nggak lihat di Alkitab. Ya, misalnya Abraham, Sarah, siapa lagi? Kaleb. Ya. Yang nggak kelihatan itu kekal. Ya, yang kelihatan ya terbatas lagi. Ya, kita menerima percaya itu ya semakin sehat, semakin kuat, tadi seperti doanya Pak Budi. Ya, misalnya apalagi mau makan apa kalau full timer misalnya gitu. Keluarga bagaimana? Ya, percaya benar aja bahwa bapak saya menyediakan, bapak saya memelihara, bapak saya melindungi. Mana bisa. Dulu saya ingat tuh waktu ada ketua pemuda, waktu itu masih pemuda ya, di gereja. Dia bilang, mana bisa sih dia khotbah gitu. Duduk doa-doa aja, Tuhan jatuhin nasi padang, katanya. Dia sebut nasi padang, jadi ya saya ngerti maksudnya. Kita juga paham maksudnya ya. Gimana sih percaya-percaya aja, Tuhan nggak mungkin bisa jatuhin nasi padang di depan muka kamu. Ya, semua orang pikir iya benar juga ya. Harus begini, harus begini, harus begini, harus begini.
Nah, besoknya kebetulan saya lagi sedang cari tempat retret tuh sama teman saya. Pendeta juga. Saya bilang, kemarin si ini bilang, mana mungkin sih gini. Tapi ya, saya bilang sama teman saya Yohanes namanya. Nas, kalau saya percaya loh. Kan Tuhan nih, 3 juta orang Israel keluar dari Mesir. Nggak bawa perbekalan apa-apa, orang budak, perginya juga buru-buru. Tapi Tuhan turunin mana tuh tiap hari? Kan dikasih makan, turun dari surga. Siapa yang bikin tuh surga, rotinya? Saya ngomong di mobil sebagai penumpang. Saya bilang, saya percaya Tuhan bisa kirimkan ikan. Saya nunjuk ikan gitu di depan mobil. Persis ditunjukin saya itu ada ikan di jalanan. Ikan hidup. Saya bilang, Nas, berhenti. Kelewat sedikit, saya mundur, saya ambil ikan. Saya bilang, tuh ikan. Saya bilang, hidup ikan lele. Karena pegangnya begini ya, ada tatilnya gitu, ikan lele. Saudara, apa yang mustahil bagi Tuhan? Dia menciptakan dengan firman. Firman bilang, terang jadi. Yang sakit setelah COVID katanya, wah pasti akan mengalami begini, akan melemah paru-parunya seperti itu. Yang kita dengar, yang kita percaya 120% dipulihkan, direstorasi. Nah, itulah tantangannya ya. Tantangannya kita menghadapi, misalnya gini, saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Mana bisa sih? Ya, kamu nyamain diri semua sama Tuhan dong. Padahal Tuhan yang ngomong kan? 2 Korintus 5 ayat 21. Aku tidak kenal dosa, telah jadi dosa. Karena dosa kamu, katanya. Sehingga kamu menjadi kebenaran Allah di dalam Kristus. Kebenaran Tuhan. Jadi pertukaran di kayu salib. Saudara bisa percaya gitu, itu mujizat saudara. Nggak banyak orang bisa percaya gitu. Sekalipun menyebut dirinya Kristen. Karena apa? Karena berpulang melihatnya kepada diri. Makanya saya lebih suka terjemahannya kan kalau depannya the power of right believing, tapi di dalamnya seringkali keyakinan gitu. Apa yang kita yakini sangat berkuasa. Apa yang kita percaya. Kadang-kadang keyakinan tuh seringnya akhirnya saya bilang sama Mika, kayaknya kalau yakin tuh kesannya yakin sama diri sendiri itu lebih banyak gitu. Ya tapi walaupun sama sih artinya ya. Saya nggak bilang artinya beda. Ya tapi sekali lagi kita percaya sebagaimana Yesus di surga, demikian saya di bumi sekarang ini. Jadi kalau saudara sedang menghadapi perkara persoalan apapun, lihat di surga. Di surga Yesus kekurangan makan nggak? Yesus kekurangan uang nggak? Ya enggak tuh Pak Melki. Ya demikian saya di bumi sekarang ini. Wah ngaco tuh, halu, percaya nggak bener tuh. Padahal ada ayatnya saudara. 1 Yohanes 4 ayat 17 gitu. Nah jadi kelihatannya sederhana ya. Makanya disebutnya the power. Ya kuasa dari percaya benar. Saudara mau percaya benar atau percaya nggak benar? Pasti gampang ya pilihannya ya, percaya benar. Ya, percaya itu ya iman kan, tangan terbuka menerima. Sama-sama katakan tangan terbuka menerima. Mana bisa menerima aja, seperti teman saya tadi bilang. Enggak mau tahu, saya hanya terima. Segala yang saya hidupi sekarang dari bangun tidur juga napas aja udah saya terima dari Tuhan. Saya tidur aja, saya percaya bahwa Tuhan memerintahkan berkatnya pada waktu saya tidur. Percaya. Nah, jadi isunya dipercaya. Enggak, usaha saya yang kerja keras nih. Saya yang belajar benar nih. Saya yang berusaha. Kalau otak saudara koslet dikit gimana? Atau kepalanya migren aja pusing. Nggak bisa apa-apa. Nah, berarti kan semua juga sebenarnya entah kita sadari atau tidak sebenarnya suplai Tuhan. Tapi sekarang kita lebih sadar lagi suplai Tuhan. Jadi karena percaya yang benar ya, dan itu adalah mata uang surgawi.
Tuhan bilang gini, adakah kutemukan iman di bumi? Tuhan bukan dicari, wah tuh anak tuh, doanya 5 jam sehari tuh, wah dia baik tuh, wah dia suka murah hati tuh, dia suka begini. Saya cari orang yang begini nih, kata Tuhan. Enggak, Tuhan cari orang iman di bumi, orang yang percaya. Oh kalau gitu percaya nanti lakukan yang jahat gitu. Ya enggak, saudara. Perbuatan baik ya atau perbuatan benar tidak menghasilkan percaya benar. Belum tentu, ya kan? Kebanyakan yang enggak kalau fokusnya diri sendiri. Tapi percaya yang benar menurut saya pasti menghasilkan perbuatan yang benar. Bahkan percaya benar pasti akan menghasilkan hidup benar tuh. Itulah keyakinan. Itulah yang saya sampaikan. Itulah firman Tuhan yang sampaikan sebenarnya. Yang Alkitab sampaikan. Jadi jangan takut soal buah. Karena yang kita makan itu Yesus, yang kita olah diterima itu adalah Yesus. Mana ada Yesus ngajarin berzina lah, ngajarin nyuri lah, ngajarin hal-hal yang buruk. Nggak ada ya. Tetapi sebaliknya percaya yang salah, pikirannya salah, nanti emosi dan perasaannya salah, yang muncul adalah siklus kekalahan. Yang muncul adalah kecanduan, keracunan. Nah, saya bacakan aja ya. Ini kesaksian Pastor Prince sebagai pastor ya, sebagai pastor. Di pendahuluan buku ini saya bacakan supaya jelas aja. Sebagai seorang gembala, dia bilang, saya pun telah bertemu dengan banyak orang yang tengah berjuang saat ini. Ya, bergumul maksudnya. Segelintir orang terkurung dalam kegelisahan, terjebak dalam gangguan makan, yang dia saksikan ya, atau diliputi ketakutan dan kepanikan terus-menerus. Selama bertahun-tahun orang lain telah tersendara dengan depresi kronis, melawan keinginan bunuh diri yang merusak kehidupannya. Ada pula yang terperangkap dalam lingkaran kecanduan yang merusak diri mereka. Beberapa kecanduan alkohol, yang lain kecanduan nikotin, obat-obatan terlarang atau narkoba ya, atau pornografi. Nah, ini banyak juga. Menyedihkan katanya. Beberapa dari orang-orang itu masih berusaha melepaskan diri dari beberapa cobaan kehidupan di atas. Bercoba gitu, bertekad. Nah, ini yang dilihat. Mereka semua merindukan kebebasan dan telah mencoba semuanya, termasuk perawatan psikologi, psikiatri. Ya, mereka telah mencoba melatih keinginan sekuat tenaga, tekad. Tetapi mendapati dirinya jatuh ya, atau jauh terjerat dalam kecanduan kegelisahan yang lebih dalam dari sebelumnya. Siklus kekalahan makin dalam malah. Banyak orang menghabiskan ribuan dolar demi konsultasi dengan psikiater, dokter, konselor. Mereka telah mengkonsumsi seluruh jenis obat antidepresan, antipsikotik. Selain mencoba upaya-upaya kilat lainnya, mereka tidak bertambah baik. Mendengar kisah-kisah semacam itu selalu meremukkan hati saya. Dan saya ingat bertanya kepada diri sendiri, apakah perbedaan antara orang-orang yang telah mengalami breakthrough, terobosan, dengan yang mereka masih terperangkap dalam emosi dan kecanduan yang meracuninya? Saya percaya jawaban ini sederhana, tapi sangat berkuasa. Their belief. Ternyata yang ditemukan adalah kepercayaan mereka. Kepercayaan yang benar senantiasa menghasilkan kehidupan yang benar. Sama-sama ya. Katakan, kepercayaan yang benar pasti menghasilkan kehidupan yang benar. Ya. Pasti selalu tuh dikatakan ya, always produce right living. Ketika percaya yang benar, ya, ketika Anda percaya benar, Anda akan hidup dengan benar pula. Jadi otomatis ya, sederhana saja. Jika Anda percaya yang keliru, sebaliknya percaya yang keliru, Anda akan berjuang dengan pikiran-pikiran yang salah. Pikiran-pikiran yang salah akan menghasilkan emosi yang tidak sehat, sehingga akan menyebabkan perasaan bersalah, rasa malu, penghukuman, dan ketakutan. Akhirnya,
perasaan-perasaan yang keliru tersebut mengakibatkan perilaku dan tindakan yang salah, sekaligus kecanduan yang menyakitkan. Seperti itu, saudara. Ya, jadi masalah orang Kristen apa? Salah percaya, salah hidup. Percaya benar, pasti menghasilkan hidup benar. Kok bisa gitu? Nah, itulah rahasia yang sebenarnya orang Kristen kehilangan. Makanya kita temukan kan orang-orang Kristen, bahkan pejabat, yang terakhir tuh gubernur tuh di Papua, bisa berurusan juga. Namanya juga Lukas, pasti Kristen dong mestinya. Kenapa jadi hidupnya salah? Ya, karena gini, upaya, usaha, tekad diri, udah habis waktu, habis uang, sumber daya, tetap terpojok, ya. Udah pasrah di pojokan. Ya, saya udah gak bisa lepas deh yang kayak gini. Seperti petinju aja dibilang di buku ini, dipukulin. Lama-lama makin melemah. Moralnya makin hancur. Keyakinannya makin remuk. Itulah yang disebut terpenjara oleh rasa apa? Rasa ketakutan, fear, atau masa depan gimana? Kalau udah tua nanti ada banyak orang ngomong gini, wah saya mau udah jauh sini deket sana, saya mau udah paling takut tuh ketemu Tuhan, nanti dosa lu gitu ya kan, dimasukin neraka karena ditimbang, ternyata banyakkan dosanya daripada pahalanya misalnya. Orang Kristen, saya ngomong orang Kristen. Padahal orang Kristen kan nggak percaya gitu mestinya ya. Terus rasa bersalah. Ya saya sering dengar, sering ketemu. Om udah begini karena gini dulu salah, gini. Aneh tuh, rasa bersalah, guilt itu ternyata seperti racun di dalam dirinya. Dan belum lagi yang masih muda mungkin addicted, kecanduan. Tadi dikatakan. Akhirnya kecanduan ini, kecanduan itu. Ya, ini itu apa Pak Melki? Ya tadi udah disebut ya. Kecanduan rokok, miras, narkoba, pornografi. Bagaimana? Ya. Karena iblis atau musuh terus memborbardir dengan racun penghakiman dan tuduhan. Karena lihat ke diri kan, lihat dirimu gitu. Nih, saya bacain aja nih. Saya bacain nih. Iblis kira-kira ngomong gini, kau pikir siapa dirimu katanya? Apakah kau sudah melupakan seluruh kesalahan yang kau perbuat? Nah, seringkali kalau saya nonton film drama Korea gitu tuh, enak aja, dia mesti tahu salahnya, mesti dikejar sampai dia nangis darah kalau perlu. Hidupmu takkan bertambah baik. Kamu harus menerima nasib. Tuh, udah nasibnya. Kamu tabur jelek dulu, ya pasti mesti gue jelek. Itu takkan berhasil. Kamu akan gagal lagi. Tak seorang pun mengasihimu. Kamu sendirian. Nggak ada yang mengasihi kamu. Kamu alone. Nah, saya telah menyaksikan taktik tipuan ini yang digunakan berkali-kali oleh pihak musuh. Saya telah menyaksikan begitu banyak orang mencoba keluar dari bayang-bayang masa silam, masa lalu ya, dan atau membebaskan diri dari kecanduan, addicted, tetapi akhirnya menyerah pada kebohongan tentang diri mereka, identitas mereka, dan tujuan hidup mereka. Itulah power, sekali lagi power dari kepercayaan yang salah. Jadi kita mesti tahu ya, bagaimana caranya musuh membombardir dengan tuduhan-tuduhan. Nah, bersyukur kita sejak percaya menjalani hidup berserah, kita udah tahu ya bahwa kematian, tuduhan, dakwaan, penghukuman itu udah masa lalu. Kok bisa masa lalu Pak Melki? Kan nanti di depan masih bisa bikin salah lagi. Ya udah ditanggung sama Yesus 2000 tahun yang lalu, berarti masa lalu. Terus masa depan kamu apa? Kasih karunia, hidup, bukan kematian. Menantikan Yesus, hidup. Amin. Ya, jadi sekali lagi, percaya benar, hidup benar, pasti menghasilkan. Percaya salah, hidup salah.
Ya, itu sama sama aja percaya yang salah sudah dipenjara tuh, minimal diikat gitu, dirantai. Kabar baiknya sekali lagi ya, percaya benar itu ternyata itulah terang cahaya ya, menerangi jalan kemerdekaan dari penjara ini. Sama-sama sekali lagi percaya benar. Ya. Jadi apapun keadaan saudara, ya percaya benar gini, sebagaimana Yesus di surga, demikian saya di bumi. Iblis mau tunjuk apa? Lihat aja Yesus. Kan sebagaimana Yesus di surga, demikian saya di bumi. Sekarang ini, bukan nanti. Itu bukan kesombongan saudara, itu percaya benar. Ya. Kita buka sekarang ayatnya, Mazmur 119 ayat 105. Ya, ayat yang sering kita dengar ya, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya sekarang jadi jelas. Makanya kalau saya bilang kan, nggak ada jalan buntu, nggak ada jalan kegelapan, nggak ada jalan putus asa. Kenapa? Kita memiliki firman, kebenaran firman itu. Dan kita baca firman, kita udah lihat Yesus dan karyanya yang sempurna. Ya. Dan kita terus belajar. Memang isunya itu ya sejauh selama berjalan menyampaikan firman kasih karunia, kenapa sih Pak Melki susah banget orang terima? Karena mentok plafon saudara, absolut, mutlak, pasti gitu. Kata-katanya berlimpah-limpah, kekal, all, segala, janji Tuhan, sumpah Tuhan, surely, pasti. Dan itu ternyata nggak cocok memang sama nature manusia. Yang sekali lagi, manusia taunya terbatas. Saya terbatas, manusia terbatas, umur manusia terbatas, sumber daya terbatas. Saya siapa? Sekolah saya nggak tinggi, atau saya orang bodoh, saya orang miskin, saya orang... Nenek moyang saya dari dulu miskin semua. Saya mah keturunan tukang apa, misalnya. Tiba-tiba diganti. Coba lihat Yesus, coba lihat Yesus. Tapi memang the power of right believing ini ya, kuasa dari percaya benar ini bukan psikologi manusia ya. Jadi bukan soal pikiran positif, pikiran positif, bukan. Ini sekali lagi tadi, terang kebenaran. Mendingan kita argue aja. Misalnya ada orang bilang gini, mana bisa keselamatan kekal? Ya Tuhan yang ngomong, dosa saya sudah dipikul 2000 tahun yang lalu. Berarti dosa saya masa depan semua dong. Udah ditukar, semua tanggung semua sama Tuhan. Kecuali Tuhan ngomong. Enggak semua Mel, 90%. Yang 10% lu urus sendiri. Kan nggak ngomong gitu. Sekali lagi, Tuhan bilang apa? Kalau kamu percaya, kamu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kamu telah dikuduskan satu kali dan untuk selama-lamanya oleh penebusan tubuh Kristus misalnya. Once sekali korbannya, efeknya selama-lamanya. Artinya kan kita tinggal gini, dengar, terima, percaya, nikmati. Ya dengar, terima, saya percaya Tuhan, amin, amin Tuhan. Ya nikmati. Kalau saudara menikmati, artinya apa? Ya bersyukur kan? Bahwa apa yang Tuhan sudah kerjakan itu, saya nikmati Tuhan. Jadi yang kerjakan itu juga merasa puas kan? Kan kalau kita masakin buat keluarga kita aja udah bagus, sudah masak gitu. Kalau dimakan, wah mereka lahap, seneng yang bikinin kan? Sama aja saudara. Apalagi nih Tuhan udah korban. Kalau dari Bapak, korban anak. Yang satu-satunya yang tunggal, yang sangat dikasihi. Mati, diludahi, dicambukin, dimahkotai duri, dihina. Sampai kematian yang paling mengerikan. Buat apa? Wah supaya Tuhan dipermuliakan. Tuhan gak usah turun ke bumi, juga udah mulia saudara. Gak berkurang kemuliaannya. Tapi dia mau karena kasihnya menebus kita.
Tapi kalau kita bilang ini, wah nggak bisa Tuhan, saya harus pikul salib saya harus gini, saya harus begitu. Ya lama-lama nggak ada artinya itu karya Yesus di kayu salib. Oh itu teladan. Kalau dia lakukan gitu kita harus contoh. Ya kalau contoh ya Tuhan bilang, nggak perlu saya bayar kalau gitu. Bayar aja sendiri kalau kamu bisa. Cobalah. Jadi percaya benar itu memang sebenarnya segitu simpelnya. Ya, jadi karena kita percaya benar, semua akan berubah menjadi baik, menjadi terang. Jadi sesulit apapun dengan memiliki percaya benar, jalan kita jadi terang. Ya, sekali lagi, dakwaan, tuduhan, penghukuman, ya itu akar terdalam dari emosi negatif itu. Ya, banyak orang karena tuduhan, dakwaan, dia di overthinking dia. Segala sesuatu nanti dia pikirin yang terburuk aja yang terjadi, yang terburuk aja yang terjadi. Nah, sekarang coba dasar pemikirannya apa dong kalau gitu buku ini? Ya, Yohanes 8 ayat 32. Gak banyak ayatnya ya. Saya berdoa ya Tuhan, benar-benar kita ini nangkep benar-benar ya, nyerap di seluruh hidup kita. Ya, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Tuh ya. Pengetahuan kita, pengetahuan apa? Kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Memerdekakan dari apa? Ya dari semua yang tadi. Dari ketakutan, fear, dari apa tadi, guilt, rasa bersalah. Saudara ngomong-ngomong, ya ini sedikit pengulangan ya. 5 korban di imamat itu ada satu disebutnya korban penghapusan rasa bersalah memang. Guilt offering itu. Karena guilt offering itu akibat apa? Akibat kegagalan manusia. Dan semua orang manusia berdosa. Pasti punya sedikit banyak. Atau ada yang makin banyak umurnya makin banyak. Banyak kesalahan maksudnya. Dan kalau kita nggak ngerti itu sudah ditebus oleh Tuhan, ya itu numpuk di hati nurani kita. Hati nurani yang jahat. Terima penuduhan, terima dakwaan. Ya kan kalau salah masa nggak mau didakwa, nggak mau dituduh? Ya nggak mau. Hati nurani saya sempurna karena korbannya sempurna. Itulah kenapa alasan kita nggak mau. Karena korbannya sempurna. Nah, jadi baliknya memang cuma baliknya gini. Loh kok enak kamu yang salah, Yesus yang nanggung? Ya jangan tanya sama saya. Tanya sama Yesus. Kok mau? Ya itulah kasih Bapa. Manusia biasanya gitu ya. Udah dikasih gampang, didebat terus ya, atau disia-siakan gitu saudara. Banyak orang Kristen gitu menurut saya akhirnya disia-siakan. Jadi kalau ditanya, itu tuh orang Kristen pendeta loh. Itu pendeta besar lagi. Kok bisa gitu ya? Kok jatuh juga ya? Kok begini, kok begitu? Tanpa menghakimi siapapun. Karena saya percaya pasti ada kepercayaan yang salah. Emangnya kalau percayanya benar, pasti benar hidupnya. Pasti, saudara. Pasti. Pasti. Karena itu Yesus. Ya. Karena itu juga janji. Kamu akan mengetahui kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya, Yesus itu juru selamat. Semakin kuat kita mengakar, ya ngelotok dalam kebenaran hadiah ini, ya pikiran perasaan kita akan berubah. Kalau secara statistik semakin kecil, kemungkinan kita jadi korban emosi atau perilaku yang tidak sehat. Kok gitu ya? Orang tuh kalau supaya jangan bikin nyuri lagi, Pak Melki harus tahu kesalahannya, harus digebukin, harus masukin penjara, baru ya inilah paradoksnya. Yang saya tahu, maling ayam dimasukin penjara 3 bulan, keluar jadi maling kambing yang kita tahu kan. Tapi nggak semua Pak. Ya paling dia kapok aja gitu. Tapi hatinya masih nggak tahu. Ya. Jadi
Bukan hukum Taurat tuh yang menjadi solusi, bukan. Ya, kebenaran hanya dari hadiah, kebenaran hadiah dari kasih karunia. Sama-sama katakan, kebenaran hanya dari kasih karunia. Ya, percaya benar dalam kasih karunia atau kasihnya bagi kita mematahkan semua belenggu. Tadi belenggu ketakutan, belenggu rasa bersalah, belenggu kecanduan. Kenapa? Ya firman Tuhan juga bilang kasih karunia itu satu-satunya obat penawar dosa. Antidot dosa. Dosa tidak berkuasa lagi. Kalau kita tidak hidup di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Roma 6 ayat 14. Dosa tidak berkuasa lagi. Kata benda tuh dosa. Ya, penyakit tidak berkuasa lagi, kemiskinan tidak berkuasa lagi. Sampai ke situ-situ, saudara. Apalagi kutuk tidak berkuasa lagi, apalagi kecanduan tidak berkuasa lagi. Kok gitu sih? Ya emang, ya itulah Tuhan itu luar biasa, makanya disebut the power of right believing. Ya, ayat terakhir, Yohanes 1 ayat 17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa. Jadi kalau ditanya, kok gitu sih? Ya kalau cuma hukum, peraturan, jangan begini, jangan begitu, jangan begini, jangan begitu. Kan bagus, Pak. Iya bagus, kudus benar adil. Saya juga mengaminkan. 613 di bawahnya, hukum, aturan, peraturan, 613. Saudara cek aja googling. Berapa sih peraturan perjanjian lama atau hukum atau aturan perjanjian lama bagi orang Yahudi dong. Jadi bagi orang Yahudi kan, kita bukan Yahudi. Tapi seringkali kita jadi lebih Yahudi dari Yahudi. 613 keluar di Google tuh. Ya. Saya baru tahu, Pak. Ya. Tahu aja baru lagi. Salah satu salah semua loh. Tahu aja enggak. Ya tapi kalau yang 10 saya tahu, sok aja. Ya, makanya Tuhan Yesus bilang, kalau kamu benci seorang, kamu udah ngebunuh loh. Udah kena tuh aturan nomor 6 mungkin. Ya, jangan membunuh. Kalau kamu melihat perempuan mengingininya, sudah kena tuh. Jangan berzina, jangan mengingini, segitu. Ya tapi kan bagus, Pak. Bukan soal gini, sekali lagi. Ya, kita diberikan Roh Kudus sekarang. Ditulis di hati kita. Jauh lebih tinggi hukum kasih karunia. Kita bukan hanya jangan membunuh, tapi kita nggak membenci orang. Kita memberkati orang yang jahatin kita. Itu Roh Kudus, saudara. Kalau hukum cuma sebatas itu aja, kan saya nggak bunuh, Tuhan. Saya nggak bunuh. Cuma saya benci aja. Nah, tapi Tuhan sekarang lihat luar dalam. Makanya akhirnya digerogoti, saudara, tetap di penjara. Ya. Tapi dikatakan, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang. Sama-sama katakan datang. Kasih karunia dan kebenaran itu satu. Ya, grace and truth come. Ya, datang itu singular. Kata, kalau saudara cek, nanti saudara cek aja. Kata kerjanya, bahasa Yunaninya singular. Jadi satu. Seperti pisau kan, dua sisi mata pisau atau uang gitu ya, dua sisi. Kalau sebelah aja nggak bisa. Grace and truth datang. Yesus itulah grace and truth pribadi, kasih karunia dan kebenaran. Kebenaran apa dong kalau Pak Melki? Kebenaran hadiah. Ya, jadi kabar baik, kasih karunia dan kebenaran itu datang membebaskan kita dari kutuk hukum Taurat. Karena terkutuklah orang di bawah hukum Taurat. Ayatnya bilang begitu, saudara. Ya, itulah siklus kekalahan. Saya baca bagian terakhir ya, halaman 89 sebelum saya serahkan. Ya, saya telah menyaksikan berkali-kali, kata Pastor Brian, kemanapun saya mengabarkan Injil kasih karunia dan kasih Tuhan Yesus yang tidak henti, ketika seorang mulai menyesuaikan kepercayaannya dan dengan sukacita menerima kasih, ya, begitu banyak, berlebih-lebih dan berlimpah, ya, kasih karunia itu ternyata berlimpah-limpah, ya.
pola pikir atau pendirian ya yang bersifat merusak mulai hancur. Misalnya ya, banyak ya kita sering tuh kalau baca press report kan, misalnya kecanduan apa dia, kecanduan narkoba. Dia sambil makan narkoba aja dia bilang, Tuhan mengasihi saya adalah kebenaran Allah di dalam hidup. Ketika dia bangun pagi-pagi, kok nggak pengen lagi? Hancur, ya. Dan secara supranatural tuh ya, ia mengalami kebebasan dari kebiasaan, ketakutan, dan ikatan yang merusak diri. Anda tidak dapat memproses kasih karunia secara logis dalam pikiran Anda. Emang nggak masuk akal, ya. Makanya melampaui segala akal dibilang. Itu harus dialami dalam hati Anda. Alami, terima. Sahabat, kebebasan Anda dapat ditemukan dalam kepercayaan yang benar terhadap kasih karunia dan kemurahan hatinya tadi Tuhan pada hidup Anda. Saat Anda meyakini dengan benar tentang kasih karunia-Nya, Anda akan mulai menjalani hidup dengan benar. Ya, kepercayaan yang benar senantiasa will always menghasilkan kehidupan yang benar. Oke, saya tidak panjang lebarkan. Saudara yang mendengar di rekaman YouTube, saudara berkata saudara mau bebas, merdeka dari rasa takut, ketakutan, rasa kecanduan atau rasa bersalah yang menghantui saudara. Saudara berkata, tapi saya belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara mau terima Yesus, saudara, ini kesempatan saudara. Ikuti saya berdoa ya. Katakan, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku dan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati buat saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukan saya bersama-sama dengan Engkau di surga. Surga adalah rumah saya, dan saya anak yang paling dicintai oleh Tuhan. Saya menerima kelimpahan kasih karunia, anugerah kebenaran, ya, kebenaran hadiah. Hidup saya akan mengikuti apa yang saya percaya, yang saya terima hari ini. Percaya benar akan pasti menghasilkan kehidupan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin.